Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari apa dan bagaimana metabolisme sebagai suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan energi yang diperlukan bagi seluruh aktivitas hidupnya. Kita juga telah mempelajari tentang enzim, yaitu senyawa yang sangat diperlukan dalam menjalankan proses metabolisme. Kali ini kita akan mempelajari salah satu jalur dari metabolisme, yaitu suatu reaksi pembongkaran, perombakan, pelepasan atau pemecahan senyawa atau molekul kompleks menjadi senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses ini dikenal dengan istilah katabolisme. Katabolisme disebut juga peristiwa eksotermal karena lepasnya sejumlah energi atau kalor dari prosesnya, jadi proses ini menghasilkan sejumlah energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Contoh dari proses ini adalah respirasi seluler. Respirasi seluler adalah peristiwa pemecahan molekul glukosa atau C6H12O6 menjadi sejumlah energi dalam bentuk kalor yang diperlukan oleh tubuh dan beberapa produk sampingan berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Peristiwa ini terjadi pada tiap sel tubuh makhluk hidup pada suatu organela yang dikenal dengan nama mitokondria. Respirasi sel sendiri dapat terjadi dengan dua cara, yaitu secara aerob atau menggunakan oksigen bebas atau O2 dalam prosesnya dan secara anaerobik atau tidak menggunakan oksigen dalam prosesnya. Perbedaan dari respirasi sel aerob dan aerobik terdapat pada jumlah energi yang dihasilkan dan tempat terjadinya. Perbedaan antara respirasi sel aerob dan anaerobik terdapat pada jumlah energi yang dihasilkannya. Satu molekul glukosa pada respirasi aerobik akan dihasilkan sejumlah energi sebesar 36 ATP, sedangkan pada respirasi anaerobik akan dihasilkan energi dengan jumlah yang lebih sedikit yaitu 2 ATP untuk jumlah molekul glukosa yang sama. ATP atau adenosin trifosfat adalah jenis energi yang digunakan sel untuk menjalankan seluruh aktivitasnya. Selain itu, perbedaan antara respirasi aerobik dan anaerobik terletak pada tempat terjadinya. Respirasi aerobik terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup pada umumnya, sedangkan respirasi anaerobik terjadi pada sel-sel otot yang mengalami kelelahan, pada tumbuhan air, serta pada bakteri anaerobik. Contoh respirasi anaerobik yang paling dikenal adalah fermentasi. Selain itu, perbedaan lainnya juga terdapat pada tahapan reaksinya. Pada peristiwa respirasi aerobik terjadi 4 tahapan proses pengubahan molekul glukosa menjadi energi sel, yaitu, glikolisis, dekarboksilasi oksidasi, siklus Krebs dan diakhiri dengan transfer elektron. Sedangkan, pada peristiwa respirasi anaerobik hanya terjadi 2 tahapan proses yaitu, glikolisis dan fermentasi. Selanjutnya akan kita pelajari tentang tahapan proses dari respirasi seluler. Respirasi seluler dimulai dari peristiwa glikolisis, yaitu proses pemecahan molekul glukosa atau C6H12O6 menjadi 2 molekul asam pirufat yang masing-masing memiliki 3 atom C. Reaksi yang terjadi pada sitoplasma ini menghasilkan sejumlah produk lainnya, selain produk utama berupa asam pirufat yaitu 2 ATP dan 2 molekul NADH atau nikotinamida adenin dinukleotida hidrogen. Asam pirufat yang dihasilkan merupakan produk utama dan akan direaksikan pada tahapan proses selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidasi. Dekarboksilasi oksidasi atau oksidatif adalah tahapan selanjutnya setelah glikolisis. Tahapan ini bertujuan mengubah asam pirufat hasil dari glikolisis yang memiliki 3 atom C menjadi asetil-CoA yang memiliki 2 atom C. Dekarboksilasi oksidasi terjadi dalam mitokondria. Organela ini merupakan struktur yang berperan dalam respirasi sel. Sehingga ia juga dikenal dengan sebutan house power. Dekarboksilasi oksidasi atau DO juga dikenal sebagai reaksi antara, karena reaksi ini menjadi tahap persiapan sebelum menuju siklus Krebs. Selain asetil-CoA, pada siklus ini juga dihasilkan 2 molekul NADH dan produk buangan berupa karbon dioksida atau CO2. Tahapan berikutnya adalah siklus Krebs atau daur Krebs. Senyawa produk dari tahapan dekarboksilasi oksidasi berupa asetil-CoA mendapatkan penambahan senyawa asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom C, sehingga senyawa yang awalnya memiliki 2 atom C, pada tahapan ini menjadi asam sitrat yang memiliki 6 atom C. Tahapan inilah yang dinamakan siklus Krebs atau daur Krebs karena reaksinya membentuk lingkaran atau siklus, seperti yang terlihat pada gambar. Siklus ini juga terjadi pada mitokondria. Karena menghasilkan produk metabolis berupa asam sitrat maka tahapan ini juga disebut siklus asam sitrat. Selain itu, pada reaksi ini dihasilkan pula beberapa senyawa seperti 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2 dan CO2. Tahapan terakhir dari rangkaian proses respirasi seluler adalah transfer elektron. Pada tahapan ini, tidak terjadi pengubahan senyawa yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini bertujuan memindahkan sejumlah elektron yang terkandung dalam molekul H agar dapat diubah menjadi energi sel.
Perlu diketahui bahwa terdapat dua jenis energi yang terdapat di dalam sel yaitu energi ikatan fosfat seperti ADP dan ATP, serta energi ikatan elektron seperti NADH dan FADH2. Kedua energi ikatan elektron inilah yang harus diubah agar dapat digunakan oleh sel, dengan cara melepaskan sejumlah atom H untuk dapat digunakan oleh sel. Untuk satu molekul NADH ekuivalen dengan energi 3 molekul ATP dan satu molekul FADH2 ekuivalen dengan energi 2 molekul ATP. Sehingga pada akhir tahapan proses dapat dihitung jumlah energi yang dihasilkan dari pemecahan satu molekul glukosa sebagai berikut. Pada peristiwa glikolisis dihasilkan sejumlah energi yaitu 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH, sehingga pada peristiwa ini dihasilkan energi sebesar 8 ATP. Pada peristiwa dekarboksilasi oksidasi dihasilkan energi sebesar 6 ATP. Energi ini diperoleh dari 2 molekul NADH yang satu molekulnya ekuivalen dengan 3 ATP. Selanjutnya, pada peristiwa siklus Krebs dihasilkan energi sebesar 24 ATP. Energi ini diperoleh dari 2 molekul ATP, 6 molekul NADH dan 2 molekul FADH2. Sehingga total energi yang dihasilkan dari pemecahan satu molekul glukosa adalah 38 ATP. Karena pada peristiwa glikolisis diawali dengan pemakaian energi sebesar 2 ATP, maka jumlah energi bersih yang dihasilkan sebesar 36 ATP. Energi ini ekuivalen dengan 675 kalori. Untuk respirasi anaerobik atau yang dikenal dengan nama fermentasi, baik fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat untuk satu molekul glukosa C6H12O6 akan dihasilkan 2 molekul ATP atau ekuivalen dengan energi sebesar 21 kalori. Untuk tahapan-tahapan serta proses yang terjadi pada jalur metabolisme anabolisme akan kita pelajari pada materi berikutnya. Saya rasa cukup sekian materi kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sebelum mengakhiri materi ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua untuk tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga kita tetap sehat dan terlindungi dari kontaminasi virus dan bakteri yang mengganggu kesehatan kita, seperti corona. Kurangi aktivitas di luar rumah kecuali untuk keperluan mendesak, tetap jaga jarak, serta selalu gunakan masker ketika bepergian dan berbicara. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.